baru gabung, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Video ini tentang review makanan masak. Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Itam. Iya, kali ini Pak Itam mau bikin resep untuk makanan takjil Sobat Pak Itam. Wow, ini bener-bener luar biasa ya dan simple banget. Dan yang pastinya sebentar lagi bulan puasa Sobat Pak Itam. Nah, jadi Pak Itam mau ngasih tahu nih, Pak Itam mau bikin resep pisang dari Medan. Pisang apa? Baranang ya, Baranang Medan yang kita bikin bener-bener crunchy dan yang pastinya enak banget Sobat Pak Itam. Nah, Sobat Pak Itam bisa melihat, ya kita menggunakan pisang Medan, lalu kita menggunakan tepung serbaguna ya pastinya untuk penggorengan pisang dan menggunakan tepung roti dan yang pastinya Pak Itam menggunakan susu ya untuk toppingnya. Nah, Sobat Pak Itam bisa melihat ini adalah langkah pertama yang Pak Itam lakukan Sobat Pak Itam. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita mencoba untuk mengupas dari pisangnya Sobat Pak Itam. Nah, Sobat Pak Itam bisa melihat Pak Itam menggunakan kurang lebih 5 ya pisangnya Sobat Pak Itam. Nah, ini kita kupas ya satu persatu sampai benar-benar semuanya terkupas. Oh ya, untuk pisangnya sebenarnya tentatif, tapi kebetulan dan pisang ini dan bener-bener yang lagi rame banget dijual di tepi jalan ya Sobat Pak Itam. Nah, kebetulan waktu itu Pak Itam beli dan masih ada stok, jadi Pak Itam mencoba untuk bikin snack ini. Nanti Sobat Pak Itam bisa nih bikin buat cemilan atau takjil sebelum buka puasa. Wow, ini bener-bener enak banget dan yang pastinya nikmat banget. Nah, Sobat Itam bisa ngelihat ini adalah langkah yang Pak Itam lakukan. Jadi Pak Itam mencoba untuk mengupas semua pisangnya. Karena Pak Itam bikinnya tidak terlalu banyak, jadi benar-benar simple. Jadi benar apa yang Pak Itam sajikan, apa yang Pak Itam infokan ini benar-benar mudah banget. Nggak sampai 20 menit, nggak sampai 15 menit, ini bisa jadi. Oke Sobat Itam, setelah kita kupas, langkah yang Pak Itam lakukan adalah Pak Itam mencoba untuk menambahkan tepung-tepungnya. Nah, oke. Baiklah. Langkah kedua. Nah, jadi langkah kedua Pak Itam mencoba untuk membuat dari adonan ya. Nah, Pak Itam menggunakan tepung serbaguna dari Sasa yang untuk pembuatan goreng pisang. Nah, ini adalah menggunakan tepung yang bener-bener rasa vanila banget, jadi pisang plus vanila. Wow, ini bener-bener sih enak banget dan yang pastinya Sobat Pak Itam mudah banget untuk membuatnya. Nah, ini Pak Itam dari satu bungkus ini Pak Itam kasih takaran kira-kira 1/4 ya dari semua tepung yang ada di dalam. Nah, jadi ini sebenarnya intinya simple. Jadi Pak Itam nanti mau kasih air untuk ngebikin adonannya. Jadi hanya untuk penempel, jadi bener-bener ya. Jadi ini untuk cuman adonan sedikit aja. Nah, Sobat Itam bisa ngeliat Pak Itam mencoba untuk menambahkan airnya Sobat Pak Itam. Nah, baru deh kita aduk-aduk. Jadi intinya sih adonan ini untuk menggabungkan antara tepung roti nanti. Jadi adonan ini bener-bener kita bikin jangan terlalu cair dan jangan terlalu kental juga Sobat Pak Itam. Jadi bener-bener dan memastikan pisang dan adonan tepung ini tercampur rata dan bisa menempel dengan yang namanya tepung roti Sobat Pak Itam. Mudah bukan? Simple bukan? Oke? Ya, coba ya kita aduk. Nah, jadi Sobat Pak Itam bisa ngelihat. Jadi pastikan ya dari adonan dari tepung vanila ini ya, yang tadi Pak Itam menggunakan tepung Sasa, pastikan benar-benar yang namanya tepungnya itu rata ya Sobat Pak Itam. Nah, dan yang pastinya jangan terlalu cair dan jangan juga terlalu kental Sobat Pak Itam. Dan jadi teman-teman bisa memastikan untuk takaran airnya, takaran tepungnya benar-benar sampai benar-benar dia itu bisa untuk menempelkan dari pisang tersebut Sobat Pak Itam. Cukup simpel bukan? Cukup mudah bukan? Is easy. Yang pastinya Dapur Nusantara ini memberi solusi dengan sangat cepat dalam proses pembuatan menu-menu makanan, terutamanya menu Nusantara. Nah, Sobat Pak Itam, setelah tadi adonannya jadi, langkah berikutnya Pak Itam mencoba untuk membuka tepung roti. Nah, Sobat Pak Itam tahu kan tepung roti ini udah banyak sih. Jadi kita bener-bener, jadi Pak Itam memberi solusi kepada bunda-bunda, ibu-ibu, dan mbak-mbak untuk membuat makanan atau cemilan yang bener-bener cepat, simple, dan yang pastinya enak dan enak banget. Nah, Sobat Pak Itam bisa ngeliat ini cukup sedikit saja karena Pak Itam menggunakan 5 pisang. Jadi ini kita atur ya sesuai selera juga Sobat Pak Itam.
Ya, oke. Setelah itu Pak Itam mencoba untuk menggabungkan antara pisang dengan adonan yang tadi yang udah Pak Itam bikin. Jadi kita masukkan ya semuanya Sobat Pak Itam. Jadi intinya pisang ini harus benar-benar dilumurkan dengan yang namanya tepung ini Sobat Pak Itam. Nah, yang pastinya ini benar-benar enak banget dan yang pastinya bikin nagih. Jadi buat ibu-ibu nanti pas bulan puasa simple loh untuk pembuatan ini. Jadi benar-benar gampang. Jadi sebelum kita buka puasa, sebelum sholat, jadi kan kita makan takjil. Nah kita bikin aja takjilnya ini dan ini benar-benar enak banget, simple banget. 15 menit Pak Itam pastikan ini jadi Sobat Pak Itam. Nah kita aduk ya semuanya dan pastikan pisangnya itu tercampur dengan adonannya Sobat Pak Itam. Simple bukan? Ya simple banget pastinya Sobat Pak Itam. Oke, setelah semuanya, ini pakai tangan aja ya. Dan pastikan tangannya itu udah bener-bener bersih. Jadi tadi Pak Itam mencoba pakai garpu dan ternyata agak susah. Nah, yang intinya pisang ini harus bener-bener tercampur dengan yang namanya adonan Sobat Pak Itam. Oke, semuanya ya Sobat Pak Itam. Jadi semakin banyak pisangnya, semakin banyak pula adonannya. Jadi kalau misalnya kita bikin nggak terlalu banyak, kita juga harus bisa memberi takarannya ya. Kenapa Pak Itam menyarankan jadi benar-benar kita bikin tuh jangan sampai ada yang terbuang, jangan sampai ada yang tidak terpakai. Jadi benar-benar harus simple dan yang pastinya bermanfaat. Oke, setelah semuanya nih Pak Itam mau kasih tahu nih, begini caranya supaya benar-benar pisang itu tercampur dengan tepung rotinya. Setelah dibolak-balik lalu kita taburin. Oke, yang satu sudah, lanjut berikutnya dengan pisang-pisang yang berikutnya Sobat Pak Itam. Simple, bener. Ini jadi Pak Itam ngebikin channel ini pun untuk membantu ibu-ibu yang sibuk, termasuk Pak Itam yang cukup sibuk juga, asik. Nah, jadi benar-benar kita bikin ide cemilan, bisa juga ide bisnis, bisa juga. Tapi sekarang kan lagi bener-bener mendekati bulan puasa. Semoga puasa kita nanti diterima ya Sobat Pak Itam. Nah, jadi Pak Itam mencoba untuk memberikan inovasi makanan-makanan untuk pembuka sebelum makanan berat ya dengan yang simple, tidak terlalu lama dan yang pastinya simple banget. Oke, semua ya pisang-pisangnya itu kita balurin dengan yang namanya tepung roti. Jadi bener-bener ini terasa crunchy-nya. Jadi edisi pisang nugget gitu. Jadi Sobat Pak Itam wajib banget sih untuk merekomendasikan. Oh iya, Pak Itam mengucapkan terima kasih yang sudah mensupport channel ini ya. Dan pastinya ini benar-benar tanpa bantuan teman-teman, tanpa support teman-teman, Pak Itam tidak bisa sampai ke level saat ini. Dan yang pastinya kalau ada iklan jangan di skip. Itu benar-benar suatu kenikmatan, suatu keindahan dan yang pastinya hadiah buat Pak Itam dan hadiah juga buat owner UMKM Sobat Pak Itam. Kenapa? Karena dengan teman-teman tidak men-skip itu tandanya Pak Itam terus berkarya ke UMKM. Jadi setiap weekend ya jadwalnya Pak Itam mencoba untuk mereview UMKM. Jadi kalau bikin-bikin ini Pak Itam selalu bikin malam. Oke, setelah semuanya dibalurin dengan tepung roti, saatnya apa? Betul, saatnya kita ke dapur. Nah, Sobat Pak Itam bisa ngeliat Pak Itam sudah memanaskan teflon ya. Jadi Pak Itam menggunakan teflon dan pastikan ini benar-benar harus bersih ya teflonnya. Dan yang pastinya saatnya kita apa? Betul, saatnya kita masukkan minyaknya ya. Pastikan apinya sedang saja. Ini tadi Pak Itam baru ngidupin apinya dan memastikan benar-benar ini benar-benar merata Sobat Pak Itam. Jadi tadi benar-benar habis dicuci dan pastikan airnya tidak ada. Baru setelah itu Pak Itam mencoba untuk memasukkan yang namanya minyak goreng. Kalau penggorengan di teflon tidak perlu banyak-banyak, jangan sampai apinya berendam. Minyaknya, jadi nggak terlalu banyak. Yang pastinya selama pisang itu bisa digoreng, jadi udah benar-benar crunchy. Karena yang membuat crunchy-nya itu adalah tepung rotinya Sobat Pak Itam. Nah, Sobat Pak Itam bisa ngeliat ini udah Pak Itam masukkan minyaknya dan yang pastinya tidak terlalu banyak ya, tapi bisa. Jadi dia tidak lengket. Jadi itulah gunanya kita menggoreng menggunakan teflon Sobat Pak Itam. Jadi Pak Itam sudah membedakan saat penggorengan ada teflon pertama, lalu nanti kalau misalnya kayak oseng-oseng lain ada lagi. Yang ini kebetulan yang kecil nih. Ini spesial kalau Pak Itam goreng telur dadar Sobat Pak Itam. Jadi Pak Itam gunakan untuk menggoreng pisang saat ini. Nah, Sobat Pak Itam bisa melihat, ini Pak Itam udah melihat bahwa minyaknya sudah benar-benar mendidih ya. Nah, jadi Pak Itam masukkan ya satu persatu. Nah, kebetulan karena kecil, jadi Pak Itam menggorengnya 3 dulu. Jadi ada 2 sesi ya Sobat Pak Itam. Nah, ini benar-benar panas dan Sobat Pak Itam harus hati-hati karena minyaknya udah benar-benar panas banget. Dan yang pastinya jangan sampai gosong ya. Jadi kita menggunakan api yang benar-benar sedang banget Sobat Pak Itam. Dan yang pastinya ini makanan simple dan
enak banget. Wow, Sobat Pak Itam wajib banget nih untuk bikin. Ini adalah rekomendasi dari Pak Itam. Pisangnya bisa yang lain-lain juga kok, kalau misal nggak ada pisang yang sama. Oke Sobat Pak Itam, setelah itu kita aduk deh. Aduk diangkat. Nah, ini adalah sesi kedua. Jadi Pak Itam mencoba untuk menggoreng lagi. Jadi tadi yang sebelumnya sudah diangkat, dan yang pastinya ini benar-benar makanan yang simple. Pak Itam pastikan 15 menit juga udah jadi. Jadi nanti buat ibu-ibu, bunda-bunda yang pengen bikin makanan sebelum makan berat, boleh nih dicontoh nih tips yang Pak Itam lakukan. Jadi nanti selama ke depan, selama bulan puasa, Pak Itam akan menampilkan yang namanya cara membuat snack atau cara membuat sayur yang benar-benar simple. Oke, Sobat Pak Itam, jangan lupa ditonton sampai habis ya. Dan ini benar-benar spesial bulan suci Ramadan, Sobat Pak Itam. Oke, nah ini Pak Itam mencoba untuk membaliknya. Jadi tadi Pak Itam bolak-balik saja dan pastikan ini benar-benar matang merata. Tapi memang sih karena pisangnya juga udah agak matang, jadi pas waktu penggorengan itu bener-bener cepet ya nama matangnya. Nah Sobat Itam bisa ngeliat, jadi kuningnya itu benar-benar udah kayak kemasan banget nih Sobat Itam. Dan yang pastinya ini crunchy, enak banget, dan yang pastinya manis banget. Apalagi nanti Pak Itam tambah dengan topping apa? Ya nanti nonton sampai habis. Jadi toppingnya itu Pak Itam menggunakan yang spesial, susu kental manis coklat, dan yang pastinya itu bener-bener susu dicampur dengan pisang. Wow, itu bener-bener enak banget sih. Nah, kita aduk-aduk lagi, kita bolak-balik, dan pastikan ini harus benar-benar matang merata. Baru deh setelah itu kita apa? Betul, setelah matang merata, setelah kecoklatan, baru deh Pak Itam mencoba untuk meniriskan. Ini cuma sebentar sih, jadi benar-benar proses pembuatan adonan, proses penggorengan cepat, simpel, 15 menit. Jadi ibu-ibu yang mau bikin nanti pas sebelum bulan puasa, pas mau buka puasa juga udah bisa kok. Jadi memang benar-benar makanan ini enak banget kalau dimakan saat hangat-hangat Sobat Pak Itam. Betul nggak? Apa iya, apa enggak? Iya, jadi rata-rata menjawab iya Sobat Pak Itam. Dan yang pastinya ini bener-bener pisangnya enak banget. Oke, setelah kita aduk-aduk dan sepertinya udah mulai matang nih, Pak Itam mau coba untuk mengangkatnya. Dan ya, oh ya, kalau mau mengangkat ini pastikan ya minyaknya nanti tuh udah bener-bener toast sampai bener-bener minyaknya itu jatuh, sehingga pisang ini bener-bener tidak berminyak. Tapi ada solusi nih, kalau misalnya masih ada minyak, baru deh kita kasih tisu. Nah ini Pak Itam mencoba untuk mengangkatnya ya, pastikan sudah toast dan yang pastinya siap disantap. Satu lagi ya, jangan lupa dimatiin apinya. Nah, oke, semuanya sudah Pak Itam tiriskan dan minyaknya udah mulai ditoskan. Nah, jadi deh, inilah adalah hasil penggorengannya. Bener-bener bagus ya, simple, dan yang pastinya ini crunchy banget karena menggunakan tepung roti yang bener-bener enak banget Sobat Pak Itam. Ini adalah hasilnya. Oke, baru deh kembali ke studio. Nah, jadi Pak Itam udah selesai nih menggoreng. Jadi Pak Itam mencoba untuk ke studio lagi. Nah, ini Pak Itam kasih topping nih Sobat Pak Itam. Tentatif ya untuk toppingnya, menggunakan susunya mau yang putih, mau yang cair, mau yang kental manis. Tapi Pak Itam menggunakan susu kental manis yang coklat ini bener-bener biar ada rasa otentik dari coklatnya dapet, dari pisangnya juga dapet, dan yang pastinya rasa vanilanya juga dapet. Oke, coba Pak Itam kita lihat ya. Nih Pak Itam mencoba untuk mencocolnya, dan yang pastinya ini bener-bener enak banget. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan selamat bikin ya selama bulan puasa. Terima kasih. Assalamualaikum.